materi keterlibatan guru dalam administrasi kurikulum ini membahas 4 poin. Yang pertama ada pengertian dari administrasi kurikulum. Nah, administrasi peserta didik adalah suatu proses yang dilakukan oleh suatu personil atau kelompok dalam upaya mengelola dan mengatur peserta didik atau siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Administrasi peserta didik ini bisa juga disebut dengan proses pengurusan peserta layanan yang berkaitan dengan murid di suatu sekolah, mulai dari perencanaan, penerimaan murid baru, pembinaan selama murid berada di sekolah, sampai dengan murid menamatkan pendidikannya. Administrasi peserta didik dilaksanakan melalui upaya menciptakan suasana yang kondusif untuk tercapainya proses belajar yang efektif. Tujuan dari administrasi peserta didik ini yang pertama adalah menambah pengetahuan serta kemampuan yang dimiliki peserta didik, yaitu kemampuan fisik motornya. Yang kedua, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan umum, kecerdasan, bakat, dan minat peserta didik. Dan yang ketiga, menyalurkan aspirasi dan harapan memenuhi kebutuhan peserta didik dengan tercapainya tujuan tersebut. Yang kedua ada proses administrasi pendidikan. Ada 3 proses dari administrasi peserta didik. Yang pertama, kegiatan awal tahun pelajaran. Kegiatan awal tahun pelajaran yang dilaksanakan setiap sekolah adalah melaksanakan penerimaan murid baru. Penerimaan murid adalah proses seleksi dan pencatatan murid yang memasuki sekolah tertentu setelah memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh pihak sekolah. Kegiatan-kegiatan dalam penerimaan murid baru adalah beberapa kegiatan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama adalah penetapan daya tampung, yang kedua penetapan syarat-syarat murid baru, yang ketiga penetapan panitia atau petugas penerimaan murid baru. Yang kedua adalah selama tahun pelajaran kegiatan atau langkah lebih lanjut setelah murid baru diterima di sekolah adalah membina murid tersebut sehingga berkembang kemampuannya secara maksimal sesuai dengan tujuan sekolah. Pembinaan murid baru dilakukan agar murid mengenal lingkungan tempat belajar mereka dan dapat menyesuaikan diri dengan tuntunan sekolah. Yang ketiga adalah akhir tahun pelajaran. Adapun kegiatan pada akhir tahun ini adalah pelaksanaan ujian nasional dan ujian akhir semester. Administrasi yang dilakukan berhubungan dengan kegiatan tersebut diantaranya yang A. Pelaksanaan ujian nasional, yang B. Kenaikan kelas. Tiga yaitu instrumen administrasi peserta didik. Adapun instrumen-instrumen yang dimaksud antara lain, yang pertama adalah buku induk. Buku induk merupakan buku pokok karena di dalamnya memuat semua informasi yang dianggap lengkap mengenai keadaan siswa. Yang kedua, buku klaper. Buku ini berfungsi untuk membantu buku induk membuat data murid yang penting-penting. Yang ketiga adalah buku atau daftar keadaan siswa. Buku ini menggambarkan keadaan jumlah keseluruhan siswa di sekolah. Yang keempat adalah daftar hadir siswa. Daftar hadir siswa ini dibuat untuk mengendalikan keaktifan mengikuti kegiatan sekolah. Yang kelima adalah file penyimpanan berkas siswa. Berkas yang bersifatnya terlepas-lepas perlu diarsipkan dengan baik oleh sekolah, misalnya fotokopi STTB, akte kelahiran, surat keterangan pindah, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk pada materi yang keempat, peranan guru dalam administrasi peserta didik. Yang pertama, guru dapat dilibatkan dalam penerimaan murid baru dengan menunjuk mereka sebagai panitia. Penerimaan yang dapat melaksanakan tugas-tugas teknis mulai dari pencatatan, penerimaan sampai dengan laporan pelaksanaan tugas.
Yang kedua, peranan yang besar dalam masa orientasi dipegang oleh guru kelas 1 di samping kepala sekolah. Tugas guru adalah membuat murid dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan sekolah. Peranan guru dalam hal ini sangatlah penting karena kekeliruan dalam orientasi. Yang ketiga adalah untuk pengaturan kehadiran murid di kelas. Guru pun mempunyai andil yang besar. Yang keempat, guru harus mampu menciptakan suasana yang mendorong timbulnya motivasi kepada murid untuk senantiasa beradaptasi tinggi. Yang kelima, guru juga berperan besar dalam menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik. Karena di sekolah merupakan masa pembentukan disiplin yang sangat menentukan untuk masa selanjutnya. Untuk membuat murid disiplin, guru diharapkan mampu menjadi contoh dan memberi contoh atau teladan bagi murid-muridnya. Sekian penjelasan materi dari saya, semoga kita bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.